Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feli Nurista. Saya peserta PDP Bidang Pemerintah Angkatan 2022. Saya akan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, jadi hari ini kita sudah bisa ya memulai perkuliahan. Apakah kalian bahagia? Bahagia. Apakah semangat? Berdoa terlebih dahulu ya. Oke, selesai berdoa. Selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. 2 hari Bu tidak hadir. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita flashback dulu ya materi kemarin tentang hakikat manajemen mutu. Ada yang bisa menjelaskan tentang hakikat manajemen mutu? Itu adalah proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan untuk mencapai standar yang kita harapkan. Oke, betul. Oke, betul sekali jawaban dari Rika. Saya akan bertanya terlebih dahulu ya tentang mengapa ada sekolah yang diminati masyarakat, sementara ada sekolah lain kurang diminati oleh masyarakat. Jadi jawabannya itu tentang bagaimana suatu lembaga itu mengelola mutu, ya. Jadi mutu itu penting sekali di lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang konsep awal manajemen mutu. Jadi kita harus paham dulu mutu itu apa sih? Ya. Jadi mutu itu suatu kemampuan produk atau layanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, di dalam lembaga pendidikan Islam, mutu itu seperti apa? Nah, dalam lembaga pendidikan Islam, mutu berarti kemampuan lembaga pendidikan memberikan layanan terbaik. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, yang memiliki kemampuan, yang berkarakter dan sesuai kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang konsep awal manajemen mutu, kita akan membahas sejarah perkembangan manajemen mutu. Jadi sejarah perkembangan manajemen mutu itu dimulai dari tahun 1920-an sampai di era 1980 sampai sekarang. Nah, ada tahap-tahapan yang mulai dari inspection, quality control, quality assurance, dan total quality management atau yang sering kita sebut itu TQM. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu masuk dari perkembangan manajemen mutu ini ya. Jadi yang pertama itu ada era inspection, era di mana pemeriksaan mutu. Jadi dulu pada tahun itu 1990-an itu mutu ini produk diperiksa setelah selesai. Nah, contohnya seperti apa sih? Bisa. Contohnya sekolah hanya melihat mutu itu pada saat nilai ujian akhir sekolah. Jadi mutu itu dinilai di akhir, ya, bukan di proses, ya. Nah, itu di tahun atau di era inspection. Kemudian mutu itu berubah lagi karena mutu ini kan perbaikan berkelanjutan. Kemudian di era quality control atau pengendali mutu. Jadi fokus utama di sini apa? Fokus utamanya yaitu mengurangi kesalahan. Kemudian ada menggunakan data dan standar. Contohnya seperti apa di sekolah? Misal kita sebagai pendidik itu biasanya mengevaluasi pembelajaran, kemudian kita mensupervisi guru, dan kita melakukan standar kompetensi.
Nah, jadi di era quality control ini fokus kita ini mengurangi kesalahan, bukan pada tahap akhir. Kalau di yang kemarin, yang sebelumnya itu ya, dia perbaikan di akhir. Nah, hanya melihat mutu dari nilai ujian akhir misal. Nah, tapi di era quality control ini kita fokusnya mengevaluasi pembelajaran, mulai masuk di proses. Kita mengevaluasi mutu itu di proses, ya. Nah, kemudian di era quality assurance atau penjamin mutu. Nah, jadi prinsip pada era ini, ya, mutu dibangun dalam proses. Nah, sudah mulai nih. Jadi sekolah itu harus memprogram peningkatan kompetensi guru. Contohnya seperti apa? Misal guru yang masih belum sarjana itu nanti harus sarjana, harus dikuliahkan. Kemudian guru yang belum memiliki sertifikasi itu harus kita kita dorong untuk supaya bisa mengikuti sertifikasi. Nah, itu salah satunya yang mana mutu itu dibangun dalam proses, bukan di tahap akhir. Nah, ini di tahap penjamin mutu ya, atau di era quality assurance. Nah, yang terakhir ini era sekarang, di mana yang sering sekali dikenal di lembaga pendidikan itu biasanya TQM atau era total quality management. Nah, era ini memiliki karakteristik yang fokus pada pelanggan. Nah, pelanggan ini siapa sih di lembaga pendidikan? Pelanggan kita itu yaitu peserta didik. Nah, jadi kita fokus di pelanggan atau peserta didik. Kemudian setelah kita fokus pada pelanggan kita yaitu peserta didik, kita harus memperbaiki berkelanjutan, ya, perbaikan berkelanjutan. Yang mana kita harus melibatkan seluruh warga sekolah. Warga sekolah di sini mulai dari kepala sekolah, para guru, staf, kemudian para stakeholder, bahkan itu masyarakat itu ya harus kita libatkan kalau kita mau punya sekolah yang bermutu, ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan tokoh-tokoh manajemen mutu. Nah, ada tokoh-tokoh manajemen mutu ini banyak sekali ya, tapi yang sering sekali muncul di kita, sering ini ya, itu ada Edward Deming ya, ada Joseph Juran, Philip, dan ini ya Bapak ini dari Kauru, ini dari Jepang ya, dari namanya. Nah, ini mereka ini para tokoh-tokoh manajemen mutu yang terkenal ya. Nah, kemudian kita masuk di relevansi ya. Bagaimana sih hubungan manajemen mutu itu di dalam dunia pendidikan Islam? Nah, ternyata ada relevansi atau keterkaitan manajemen mutu dengan pendidikan Islam ya. Memiliki hubungan, misal ada ITSCON. Yang artinya apa? Yaitu kita harus melakukan pekerjaan secara profesional dan berkualitas. Nah, kemudian ada amanah. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas. Dan yang ketiga ada ihsan, memberikan hasil terbaik. Nah, jadi ketika kita ingin meningkatkan mutu madrasah, ya, kita bukan hanya mengejar akreditasi ya, tapi kita juga harus memberikan layanan terbaik kepada peserta didik dan juga kita harus menerapkan ya nilai-nilai Islam ini ya, harus amanah. Kemudian kita harus ihsan yang memberi hasil terbaik. Dan yang penting itu kita harus bekerja secara profesional atau ITSCON ya. Mungkin itu ya materi kita hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah studi kasus ya, bisa disebut studi kasus. Oke, jadi ada studi kasus, ada sebuah madrasah mengalami penurunan siswa karena masyarakat menilai kualitas pembelajaran rendah. Nah, jadi menurut Anda apa faktor penyebab
penurunan jumlah siswa di sebuah madrasah? Untuk penurunan jumlah siswa di sebuah madrasah, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan siswa berkurang minatnya untuk belajar di madrasah tersebut. Yang pertama, kurangnya sarana prasarana di sekolah tersebut. Yang kedua, kurangnya inovasi dari guru-guru yang mengajar. Mungkin itu disebabkan karena kurangnya sarana prasarana. Jadi guru tidak dapat berinovasi dengan maksimal. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih kepada Saudara Haris. Bisa kasih aplaus? Oke, apakah di sini ada yang mau mengasih tanggapan dari jawaban Saudara Haris? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi supaya terjadi mutu dalam pendidikan itu tentunya kita harus memotivasi para gurunya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi gitu. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian mengadakan diskusi di kelas dan mengajak anak-anak untuk selalu giat belajar begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita kasih aplaus sekali lagi. Ya, baik, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa mutu pendidikan tidak tercipta secara instan, tetapi melalui proses perencanaan, kendalian, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Semoga melalui pemahaman ini kita semua dapat memahami dan melihat pentingnya budaya mutu dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Terima kasih banyak atas partisipasi dan diskusi aktif kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.